Ya udah Pak. Oke, ya sip. Sekarang kita masuk ke abstrak ya. Perilaku kekerasan adalah salah satu tindak kegawat daruratan yang harus diatasi. Nah, itu urgensi, udah bener nih. Agar tidak menimbulkan, udah bagus. Relaksasi progresif merupakan teknik relaksasi yang, ini udah cakep juga nih, karena langsung dari urgensi itu langsung ke solusi. Nah, urgensi udah dapet, solusinya udah ada, ya udah cakep deh. Ya. Oke, sekarang kita lihat yang bahasa Inggrisnya. Bahasa Inggris itu wajib italik, Bapak Ibu ya. Pendahuluannya itu harus di bold. Pokoknya persis kayak gini deh. Pendahuluannya itu di bold, kemudian kata-katanya yang sisanya itu adalah enggak ya. Pokoknya persis gini, tujuannya di bold, ditebelin, metodenya ditebelin gitu ya. Oke, lihat yang bahasa Inggris. Violent behavior is one of the mental emergencies that must be overcome. Oke, intinya sih ini kayaknya udah sama nih ya. Jadi jangan sampai Bapak Ibu itu melakukan translating dari bahasa Indonesia itu hanya sekedar translate tapi nggak baca lagi gitu ya. Takutnya nama tempat juga diterjemahkan kan nggak bisa kan, nggak boleh kan ya. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh ya relaksasi terhadap ini sudah betul. Bahasa Inggrisnya juga udah betul. The objective of this research is to know the effect of progressive relaxation on signs and symptom. Nah, itu udah betul, oke. Lanjut metode. Nah, tujuan itu sesimpel ini aja Bapak Ibu nih. Tujuan ini simple kayak gini cukup nih. Metode ya. Desain penelitian kuantitatif ini menggunakan pre-experimental design one group pre-test and post-test yang dilakukan terhadap 15 responden. Oke, berarti dia langsung tuh di situ berarti ada desainnya, kemudian ada jumlah sampelnya, kemudian ada instrumennya tuh instrumennya menggunakan lembar observasi itu katanya. Teknik samplingnya menggunakan proporsi plan sampling dengan uji statistik t-test. Nah, itu udah cakep juga nih. Udah pas nih. Ya, jadi udah betul ini. Nah, bahasa Inggrisnya sesuaikan. Hasil didapatkan sebanyak 10 dari 19 sampel masih menunjukkan gejala resiko. Bagus. Kemudian itu univariatnya. Bivariatnya ternyata p-value-nya adalah 0,004, artinya kurang dari 0,05. Bagus. Nah, sesuai. Ini bagus nih. Berarti udah pas nih, udah cakep nih. Kesimpulan, hasil penelitian didapat ada hasil penelitian yang didapat gitu Pak ya. Oh iya. Yang didapat ada pengaruh langsung terhadap tanda gejala kekerasan, diharapkan perawat dapat. Nah, ini udah cakep juga nih. Ya, conclusion bahasa Inggrisnya juga udah pas karena udah sesuai. Nah, sekarang kita lihat kata kunci. Nah, lihat Bapak Ibu fontnya itu Pak Dwi itu udah betul juga udah 10 ya kan tuh. Times New Roman. Nah, itu udah cakep sama tuh ya. Oke. Sekarang kita lihat kata kunci bahasa Indonesia. Pasien jiwa betul. Relaksasi progresif betul. Tanda gejala, nah itu kebanyakan. Tanda gejala psikopreka kebanyakan itu. Ini ada Jadi pasien jiwa, koma, relaksasi progresif, koma, perilaku kekerasan aja udah. Oh iya. Jadi nggak usah pakai panjang sekali itu. Nah, Ini nanti kebalik. sesuaikan. Ini juga udah huruf kecil semua, bagus. Udah cakep nih. Sip. Ujungnya jangan pakai koma, ujungnya. Nah, polos aja. Nah, cakep. Mantap ini. Nanti tinggal sesuaikan Pak ya, yang bahasa Inggrisnya ya. Ya. Oke. Jadi, Bapak Ibu, kata kunci itu juga yang idealnya itu adalah alfabet ya. Jadi kalau misalkan P, kan di sini ada P sama R. Maka P itu kan duluan kan. Nah, ada apa? Ada P, berarti ada pasien. Berarti itu yang pertama, perilaku itu yang kedua, relaksasi yang ketiga itu cakep. Itu udah pas juga tuh sama tuh. Udah. Nah, untuk yang bahasa Inggris menyesuaikan dengan yang bahasa Indonesia. Jadi kalau misalkan Pak Dwi bahasa Indonesianya ada pasien jiwa, maka psikiatrik pasien itu ditulis di kata kunci yang pertama, Pak. Apa kan progressive relaxation tuh? Gitu. Bapak sudah bagus mengalfabetkan bahasa Inggris, tapi kalau bahasa Inggris tidak dialfabetkan, Pak, tapi disesuaikan dengan yang bahasa Indonesia. Oh iya. Oke, Pak ya? Paham, Pak ya? Oke, sip. Mantap. Ya, sampai seperti itu dulu, Bapak Ibu. Yang lain mungkin ada ditanya nggak? Yang lain. Sudah paham ya?
Yang lain ya, Bapak Ibu ya. Kalau sudah paham, kita lanjut. Kalau misalkan ada yang belum paham, tolong nanti langsung bertanya saja ya. Langsung cut aja, nggak apa-apa. Oke. Sekarang kita lanjut. Pendahuluan, Pak ya. Coba ke bawah. Kesehatan mempunyai pengertian, oke, boleh lah ya. Coba klik, kemudian bla 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 bla. Klik angka satunya itu. Yang di atas. Nah, itu Bapak sudah pakai mendelai atau belum? Sudah, Pak. Sudah. Kalau pakai mendelai, pasti ada ngeblok gitu, Bapak Ibu. Ngeblok, oke. Kesehatan mempunyai pengertian gitu kan ya, sampai dan orang lain titik angka 1. Nah, angka 1 itu siapa? Coba lihat di dapus, Pak. Daftar pusaka. Angka 1 itu adalah WHO ya. Iya. Mana? WHO ya, Mental Health of. Coba klik WHO-nya. Oke, WHO Mental Health Staff. Oke, bagus ini. Ini juga udah bagus ya. Sip. Cakep. Lanjut ke atas lagi. Ke pendahuluan lagi. Nah, sebentar. Sakit jiwa, gangguan kecemasan, gangguan suasana hati, perilaku, bla bla, gitu ya. Depresi, dan tidak efeknya coping sehari bisa terasa apa sih? Gangguan adiktif, adiktif ya, individu mengalami merasa tidak puas terhadap diri sendiri, hubungan dan tidak efeknya coping individu. Kehidupan sehari-hari bisa terasa tertahankan. Nah, supaya paragrafnya tidak terlampau banyak ya, maka Pak Dwi itu yang prevalensi itu oke. Yang riset kesehatan dasar, Pak, Bapak nanti gabung dengan prevalensi yang di atas supaya tidak terlalu banyak paragraf. Nah, seperti itu. Nah, itu cakep tuh kan, jadinya bagus kan tampilannya. Prevalensi pada gangguan jiwa dunia pada tahun bla 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 gitu ya. Nah, boleh itu ada citasi 3 di tengah-tengah itu boleh, nyempil itu boleh itu kayak gitu. Baik, Pak. Jadi nggak harus selalu di ujung gitu loh. Oke, gitu Pak. Sip, ini udah bagus nih. Nah, gitu ya. Kemudian lanjut ke bawah. Hubungan antar perilaku kekerasan dengan gangguan mental kemungkinan juga berhubungan. Oke, bagus. Apalagi tuh riwayat klinis misalkan penyalahgunaan obat ya dan lain-lain. Oke. Dapat diartikan sebagai hubungan antara perilaku kekerasan. Nah, Bapak antara perilaku kekerasan dengan hubungan antara perilaku kekerasan kan masih satu bahasan tuh. Oh iya. Gabungin. Nah, cakep. Seperti itu. Coba lihat ke bawah lagi. Tanda dan gejala perilaku seperti suara keras, mengepalkan tangan. Ya. Oke, itu boleh. Itu boleh misal, boleh gabung. Terserah kalau itu ya. Oke, ini udah bagus. Ke bawah lagi. Ya, Bu Surani, itunya matikan dulu ya mic-nya ya. Nah, seperti itu. Jadi biar jelas ya. Oke. Apa tuh? Relaksasi progresif merupakan suatu teknik relaksasi yang, nah kan antara relaksasi progresif dengan tubuh memanifestasi relaksasi secara psikologis itu kan masih satu bahasan kan? Gabungin lagi gitu loh Pak. Nah seperti itu. Coba lihat ke atasnya. Nah, sekarang lihat yang yang di kanannya. Naik ke atas. Nah oke, sip. Sebentar Pak, saya mau ngasih tahu ke yang lain yang di atas, yang paling atas di bawah abstrak. Di bawah abstrak. Nah, lihat Bapak Ibu semuanya ya. Lihat di situ ada tulisan jasmani dan rohani. Coba Pak Dwi, jasmani dan rohani di atas. Nah itu. Oke, blok ya. Nah, lihat Bapak Ibu, jasmani dan rohani itu, ini sudah betul ya, itu harus sejajar dengan tulisan kesehatan jangan sejajar dengan pendahuluan. Nah, seperti itu ya. Jadi jasmani dan rohani itu sejajar dengan kesehatan, bukan sejajar dengan kebanyakan
mahasiswa itu langsung enter, langsung sejajar dengan pendahuluan tuh tulisannya. Jangan enter dulu ke bawah. Ini udah cakep nih, udah pas. Seperti ini saya menunjukkan bahwa ini sudah benar, dan Bapak Ibu harus seperti ini, ikutin ya. Oke, lanjut. Oke. Penelitian mengungkapkan bahwa metode relaksasi progresif bermanfaat mengatasi depresi, hipertensi, ya. Nah, antara penelitian mengungkapkan sama menurut penelitian kan masih sama tuh, gabung gitu loh. Gabung. Nah, itu kan tampaknya bagus gitu loh. Jadi tidak kecil-kecil paragrafnya. Berdasarkan pengertian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap pengaruh. Nah, ini udah bagus, sudah boleh ini. Ya, boleh. Oke, lanjut ke metode ya. Ini pendahuluan sudah bagus ya. Lanjut ke metode. Metode itu kan harus ada desain. Oke, di sini ada desain. Desain yang digunakan adalah pre-eksperimental bagus, ya kan? Nah, rancangan jenis ini semata-mata mau dipakai sumber citasi boleh, mau enggak juga nggak apa-apa, gitu ya. Penelitian ini dilaksanakan di ruang Gatot Kaca ya pada tanggal 3 sampai oke boleh. Kemudian gabungin Pak antara itu dengan populasi. Nah, populasi adalah jumlah total pasien Gatot Kaca. Nah, cakep nih langsung nih. Jadi enggak populasi adalah kumpulan enggak langsung aja. Total jumlah pasien ruang Gatot Kaca 2. Nah, langsung tuh ke tempat penelitiannya udah cakep nih. Yaitu berjumlah 20 pasien dengan masalah resiko PK. Teknik pengambilan sampelnya sudah ada. Hasil yaitu dengan purposive sampling sehingga jumlah sampelnya adalah 15 yang menggunakan yang sesuai, itu bukan yang menggunakan Pak, yang sesuai ya, dengan gitu ya, yang sesuai dengan keinginan. Oke, sip ya. Bapak tulisan Pak kata penghubung itu nggak boleh jadi kata awalan, itu dengan jumlah sampel itu jangan. Jumlah sampel pada penelitian ini yaitu 15 atau sebentar saya baca dulu. Jumlah sampel pada penelitian ini adalah 15 pasien yang paling sesuai gitu ya. Penelitian ini adalah sebanyak gitu 15 pasien yang sesuai dengan gitu udah cakep deh. Ini ya. Yang sesuai itu udah pas ya. Instrumen yang digunakan adalah instrumen A. Instrumen A itu apa ya? Baku atau gimana Pak Dewi? Halo? Pak Dwi nggak ada suaranya ya? Iya Pak, udah baku Pak. Lembar observasi. Nah, enggak, itu yang digunakan instrumen A itu apa? Kuesioner atau apa? Iya, Oh, lembar observasi. berupa lembar observasi. Ya. Oh, iya, oke. Instrumen A berupa lembar observasi, tanggal gajah resiko sesuai dengan tanda. Ya. Bagus. Yang digunakan sebagai, oh ini cakep nih. Apalagi, instrumen B juga dipakai ya? Iya. Sebentar. Instrumen B yaitu satuan acara kegiatan berdasarkan dibagi menjadi 3 sesi. Oke, sebentar. Itu digabungin aja, ya, digabungin aja. Peneliti telah lolos dan mendapatkan surat ethical clearance. Ethical clearance itu kan bahasa Inggris, jadi miring, Pak, tulisannya. Dari institusi RSJ dan sekolah tinggi, bagus. Ini cakep nih. Metode pengumpulannya adalah menggunakan data, oke, bagus juga. Bahwa digunakan peneliti dalam membawa informasi juga, sebentar. Peneliti dalam mendapatkan informasi mengenai distribusi frekuensi, juga untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal menggunakan uji teknologi Saviovic. Nah, ini udah cakep nih. Udah, metodenya udah fix, sudah bagus. Ya, sekarang ke hasil ya. Hasil penelitian ini akan dijelaskan mengenai univariat. Nah, bagus nih. Ya, lanjut ke atas. Coba kanannya, yang kanannya. Nah, sebentar. Distribusi frekuensi dalam gejala berlaku. Nah, boleh pakai, kalau saran saya hilangin aja tuh, yang tebal-tebalnya itu. Oh ini? Bukan. Nah, itu. Benar. Hilangkan aja. Hapus aja, delete. Bukan itu. Bukan itu. Yang tebal, yang bold. Nah. Hapus. Naik ke atas. Nah, langsung aja. Hasil penelitian mengenai analisis universal gejala pasien dengan resiko berlaku sebelah. Ya. Oke. Oh, tadi nggak gini ya. Tadi karena di delete jadi tabel dulu itu. Di tabel. Nah,
sip. Itu tabelnya itu udah ini belum sih? Udah terbuka belum sih itu? Oh, sudah, Pak. Ini cara ngilanginnya titik-titik ini gimana? Oh, Udah kalau ini, di print sih udah hilang itu. Kalau di iya, print hilang itu. iya, Oke deh. Kalau yang penting ini tabel terbuka ya, intinya gitu iya, ya. iya. Oke. Coba klik yang di dalam font di dalam tabel. Klik font di dalam tabel. Nah, udah bagus juga, udah 10. Udah bagus. Bapak Ibu perhatikan di sini, tulisan tabel satunya itu bold tuh. Tapi tulisan distribusi, frekuensi, dan gejala itu nggak bold. Bagus itu. Emang seperti itu gitu. Berarti padu itu sesuai dengan contoh gitu ya. Kemudian di ujungnya itu ada N sama dengan berapa, itu jumlah sampel. N sama dengan berapa. Tulis. Sumber data SPSS bukan atau itu bukan data SPSS tapi data primer ya. Data primer itu artinya data yang kita ambil sendiri langsung gitu kan. Nah, cakep. Tabel 1 menunjukkan bahwa dari 15 responden resiko PK di ruang Gatot Kaca, ini juga udah cakep. Nah, kenapa saya bilang bagus? Karena memang Padwi itu hanya menuliskan data dominan saja. Yang paling besarnya aja yaitu, mana itu? 13 orang, tapi di atas 10 orang. Gimana itu? Coba lihat. Tinggi 10. Oh iya. 66,7. Nah, itu harus disamakan tuh, Pak. 10 apa 13 itu? Ya, gitu. 10 orang, pas. Nah, bagus ya. Tabel 2. Lanjut tabel 2, Pak. Distribusi frekuensi dan gejala pada pasien setelah. Nah, ini juga udah sesuai juga. Ini hanya data dominan saja, penjelasannya sudah bagus. Oke. Uji normalitas. Uji normalitas hapus aja, Pak. Nggak perlu itu. Uji normalitas hapus. Oh, Hasil uji normalitas beserta tabel-tabelnya hapus, nggak apa-apa. oh gitu. Nggak masalah. Nah, beserta penjelasannya juga hapus saja. Langsung aja ke sini. Oke. Iya, boleh ya, boleh seperti itu. Ataupun kalau misalkan ini kan pasti tabelnya itu kan ini ya. Coba lihat tabel ke bawah deh. Waduh, Biasanya mana ya? tabel hilang ya. Ini kali ya, Pak? Mana? Cuman diambil segini, Pak. Oh, oke. Sebentar dulu, saya jelasin dulu ya. Oke, sip. Coba ke atas dulu, ke yang tadi. Ya. Oke, jadi untuk mengganjal ya, pengaruh relaksasi hasil penelitian itu naik ke atas, Pak. Gabungin sama analisis bivariat, Pak. Ini. Oke, sip. Kan jadi sejajar kan antara yang kiri dan kanan kan? Iya. Nah, harus seperti itu memang. Harus rapi. Kayak ke bawah. Nah, itu udah bagus ya. Udah nggak apa-apa kayak gitu. Nah, untuk ini ya, ini kelompok, ini pre and post ya? Bukan kontrol intervensi ya? Iya, pre dan post. Min, SD, T, DF, P value ya. Sebelum melakukan relaksasi, setelah melakukan relaksasi. Sebetulnya sih sebagian besar itu yang telah konsul sama saya ya sebelumnya itu mahasiswa itu biasanya untuk bivariat itu tabelnya manjang ya. Oh. Tabelnya manjang dari kiri ke kanan. Kemarin saya udah kasih contoh kayaknya deh ya. Udah saya kasih contoh kan ya. Kalau ini juga sebenarnya sih bisa sih ya, bisa aja sih. Cuman kayaknya kalau tabel yang saya contohkan itu kayaknya lebih representatif ya, artinya lebih menarik, lebih mudah dibaca juga. Ini bukan nggak mudah dibaca sih. Pokoknya ikutin aja lah tabel yang bivariat yang punya saya share screen kemarin ya. Oh iya, baik, Pak.
Pak ya, Pak Dwi ya, Ya. seperti itu. Ini bukan salah Ya. sih, ini bisa aja sih, cuman biar lebih bagus lagi gitu Pak ya. Ya. Oke. Baik, Pak. Nah, sip. Oh, ini nih. Tuh. Oke. Antara perilaku kekerasan dengan N itu pakai spasi Pak. Yang Oh, judul. ini. Oke, sip. Sumbernya ganti data primer, bukan data SPSS. Oke, sip. Ya, berdasarkan tabel D3 diperoleh hasil uji tes p-value P lebih kecil, maka H0 ditolak, artinya dapat disimpulkan bahwa kalau saran saya Pak itu signifikan 0,05 ya, dengan nilai P lebih kecil itu D-nya itu jangan besar, maka untuk itu adalah harus koma, jangan titik. Nah, cakep. Mantap ini. Nah, oke, pembahasan Pak. Coba cek pembahasan. Dalam akan mendapat, boleh seperti ini. Karena gejala pasien dengan sini sebelum dilakukan. Nah ini Bapak juga udah bagus nih. Ya, sebentar. Sesuai dengan penelitian yang dilakukan, hasilnya juga sesuai dengan studi. Nah, sebentar Pak, Bapak ini harus menjelaskan dulu, harus tuliskan dulu hasil penelitian Bapak dulu. Ini kan Bapak langsung kaitkan dengan penelitian terkait kan? Ya kan? Hasil dari analisa data tabel 1, yaitu tulis Pak semua datanya. Kalau tadi kan hanya data dominan kan, Bapak tulis di penjelasan. Kalau sekarang semua data tulis di situ Pak. Tadi kan ada yang 10 orang, ada 5 orangnya juga tulis di sini. Ya. Semuanya pokoknya. Nah baru Bapak mengatakan sesuai nih dengan penelitian dilakukan oleh Setiawan gitu. Dan ini juga udah bagus Bapak Ibu. Kenapa? Karena Pak Dwi itu komparasi antara univariat dengan univariat. Ini pinter nih Pak Dwi ini nih. Langsung apa yang saya bilang kemarin langsung dikerjakan. Nih lihat, Pak Dwi kan tadi prevalensinya itu kan berapa persen ya Pak? 66,7 kan persen ya, benar nggak? Ya. 66,7%. Maka Pak Dwi juga ngambil penelitian terkaitnya adalah persentase juga 67,2, bukan p-value. Paham ya, Bapak Ibu semuanya? Jadi compare-nya itu univariat ya dengan univariat. Kalau bivariat ya dengan bivariat gitu. Itu udah bagus nih. Cakep nih. Hasil juga sesuai dengan studi meta-analisis prevalensi. Oke, boleh juga. Coba ke bawah lagi. Kalau kayak gini kan sekali konsul langsung ACC gitu kan. Enak nih. Gitu. Coba ke atas. Yang kanan maksud saya. Nah, boleh. Dapat disebutkan bahwa tanda dan gejala. Oke, boleh. Ini artinya asumsi, cuman jangan tulis asumsi di sini lah ya. Langsung aja dapat disimpulkan bahwa gitu ya. Itu kan asumsi jadinya kan? Yang mana, Pak? Yang paling bawah. Dapat disimpulkan bahwa tanda dan gejala pada pasien dengan resiko. Aduh, apa itu? Berdasarkan. Bukan. Oke, sebentar. Stop dulu. Berdasarkan data di atas bahwa tanda. Oke, boleh. Bagus ini boleh. Peneliti menjalankan dilakukannya observasi dan gejala pasien dengan sip. Cakep ini udah pembahasan kedua. Pembahasan kedua kasusnya kayaknya sama Pak ya. Nanti tulis ya, isi tabelnya apa itu. Oke ya. Nah, kemudian Bapak harus dijajarkan antara kiri dan kanan tuh, lihat. Kan masih ada yang jomplang tuh. Ini ya Pak? Oh iya. Nah, dijajarkan ya. Oke, lihat lagi ke bawah. Sudah bagus. Sekarang saya mau lihat yang bivariatnya aja. Kayaknya ini semuanya udah bagus nih. Yang bivariatnya coba. Pengaruh. Nah, ini juga ditulis. Kan? Nah, langsung hasilnya berapa? Hasilnya berapa gitu kan? P-value-nya berapa angkanya? Baru Bapak dengan penelitian terkait tuh. Jadi cocok nih antara p-value dibandingkan dengan p-value juga gitu loh. Bagus, ini udah bagus lah. Cakep. Udah ke atas, yang kanan. Oke. Ya, relaksasi progresif. Nah, itu kalau bisa memang antara relaksasi dengan relaksasi, pokoknya yang satu bahasan itu gabung-gabungin aja, Pak. Jadi jangan
buat paragraf-paragraf baru gitu. Nggak apa-apa kayak gitu, nggak masalah. Oh. Oke. Jelas sih. Progressive steady technique. Nah, itu digabungin yang di atasnya, Pak. Relaksasi. Ah, mantap. Ke bawah lagi. Nah, kan akhirnya sesuai tuh, cocok tuh. Nah, oke, lanjut ke bawah. Ke bawah. Oke, ini udah bagus, udah bagus. Tuh. Oke. Ya, seperti ini juga Pak. Bapak tinggal cek yang kira-kira mana yang bisa digabungin dengan yang enggak ya. Jadi jangan semuanya dibuat paragraf baru gitu. Oh, iya. Oke, kesimpulan. Oke, kita lihat kesimpulan aja langsung Pak ya. Dari hasil penelitian terhadap tanda gejala di mana gitu ya, signifikan. Nah, ini bagus. Intinya gini sih, intinya di sini yang saya lihat adalah tidak ada angka-angka statistik. Memang tidak ada nih. Nggak bagus nih. Tapi Pak, kalau untuk usia Bapak ingin cantumin, boleh. Ada ngebahas usia nggak? Enggak. Oh, enggak, oke deh. Enggak. Ya udah, kalau kayak gitu memang nggak ada angka-angka absolut kan, angka-angka pasti kan. Ya udah, berarti udah bener ini. Nah, cuman saran itu kan tidak ada di template kita. Jadi Oh, saran itu hapus saja. Saran hapus ya, hapus full, hapus. Langsung saja ke daftar pustaka. Gitu. Nah, coba daftar pustaka, klik fontnya berapa? Fontnya besarnya? Ah, udah betul juga tuh 10. Nah, udah. Cakep deh. Bapak kerjakan sedikit, langsung saya ACC ini. siap. Bapak kerjakan sedikit perbaikan, nanti saya ACC ya, saya tanda tangan. Oke, yang lain Bapak Ibu gimana? Ada pertanyaan nggak? Mana nih? Kalau untuk daftar ya. pustaka, Pak, untuk judulnya kan kalau misalkan koper cuma depannya aja yang huruf besar ya? Vancouver itu gimana maksudnya, Pak? Ini siapa yang bertanya? Yang saya Pak Hadi. Oh iya. Gimana Pak Hadi? Ya yang daftar pustaka kan pakai Vancouver ya. Mm-mm. Untuk judul buku atau ini kan huruf besarnya cuma yang awalnya aja kan ya? Iya, betul. Betul. Oh, ininya, judulnya. Ya, yang Pak Tato masih hampir tiap. Ini maksudnya. Iya. Ya, judul Oke. misalkan apa tuh? Iya, boleh. Tapi sebetulnya gini Bapak. Gini. Sebetulnya itu nggak masalah sih. Itu sebetulnya nggak masalah karena kita mengikutin penulisan dari judul kan. Kalau Mendeley itu kan dia meng-crawling artikel yang telah diupload atau yang di-insert ke Mendeley kan gitu kan Pak Dwi. Ya kan, jadi nggak masalah sih, nggak masalah Pak Hadi, nggak masalah. Itu nggak harus huruf besar, nggak masalah kok. Yang penting capital ICU aja, yang penting nggak uppercase, nggak besar semua, itu nggak masalah kok. Siap Pak. Pak, saya jadi 7 halaman nggak apa-apa Pak? Nggak masalah. Oh, nggak masalah ya. Nggak apa-apa, aman, tenang aja. Ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Pak Dwi itu saya kira bisa jadi perwakilan ya untuk Bapak Ibu untuk bertanya ya kalau misalkan ke saya agak kesulitan ya karena saya harus sama juga harus menilai yang Rumah Sakit AL Minto Harjo juga sama kan kelasnya kita banyak nih Pak ya. Jadi takutnya Bapak Ibu kelamaan nunggu saya, boleh Bapak Ibu tanya Pak Dwi, kira-kira ini, Pak Dwi nanti skimming aja, kira-kira ini udah pas atau cocok atau belum. Setelah itu, kalau kata Pak Dwi ini sesuai dengan apa yang saya bilang barusan, ya udah, oke gitu ya. Waduh. Jadi kalau kayak gitu Pak Dwi ya, jadi skimming aja, maksudnya seenggaknya penulisan. Kalau misalkan substansi Pak Dwi belum itu nggak apa-apa, nanti saya yang baca kalau untuk substansi, tapi kalau untuk template, font itu Pak Dwi nanti saya minta tolong ya Pak Dwi ya untuk bisa melihat skimming punya teman-temannya gitu. Baik Pak. Nah, di list. Terus Pak, mohon maaf izin bertanya Pak. Silakan, ini siapa? Pak Cecep Pak. Oh Pak Cecep, kenapa Cecep? Ya. Kalau sudah beres dikirim kemana Pak? Ke email Bapak gimana? Ya, kalau sudah beres Bapak, nanti Bapak kirim dulu ke Pak Dwi ya.
Pak Dwi lagi katanya. Ya. Ya. Kirim dulu ke Pak Dwi, nanti Pak Dwi kirim ke saya semua mahasiswa. Baik, Pak. Oh. Pak Jadi Dwi harus kan semua kan bisa nanti kan Pak satu-satu Dwi. Pak, harus semua gitu. Hah? Maksudnya harus Semua, terkumpul Pak? dulu semua baru dikirim apa gimana? Yang penting setengah dulu deh, setengah aja dulu. Baik. Campur apa nggak kayak kemarin kan campur males banget. Kirain teh bisa. Oh ya, oke, ke Pak Dewi ya. Jadi setengah dulu. Ya, yang penting setengah dari setengah dari kelas ya Pak Dwi ya. Baik. Nanti biar saya ngeceknya nggak satu hari ngecek satu orang kan kelamaan ya. Jadi mending saya cek setengah kelas satu hari gitu kan ya. Kemudian saya langsung kirim ke Pak Dwi perbaikannya. Setengah lagi nyusul gitu. Jadi jangan satu-satu mah. Nanti takutnya kebiasaannya gitu ya Pak Cecep. Ya. Kalau saya ngecek satu-satu itu kan banyak email yang masuk ya Pak ya. Ya. Takutnya malah tenggelam, banyak yang kelewat tuh. Saya juga hasil evaluasi saya sendiri gitu ya, banyak yang nggak Pak punya saya mana kok nggak ada. Oh iya ya, atas nama siapa Pak? Gitu kan. Ya, oke. Jadi mending ke satu aja gitu. Oke. Ada lagi kira-kira Bapak Ibu? Udah apa? Lengkap Udah Pak. ya. Kalau Alhamdulillah, Bapak ya. boleh saya bertanya? Siapa Pak? Ini Pak? Oh, Pak Heri. Gimana Pak? Iya. Ini terkait yang tabel itu untuk misalkan bisa dijadikan kolom pertama aja, nggak habis satu itu nggak apa-apa kan Pak? Maksudnya cukup gitu dalam satu kolom itu. Untuk univariat boleh sih, tapi kalau untuk bivariat yang ada p-value-nya, saran saya sih dipanjangin aja Pak. Gampang kok, itu cuman break page aja kok. Pak Dwi tahu lah, nanti Pak Dwi yang ngasih tahu deh. Ya udah. Pak Dwi Siap Pak. Siap Pak Dwi. Ntar saya kirim ya. Siapa lagi? Siapa lagi? Ada yang bertanya? Izin Pak, bertanya Pak. Oh iya, silakan Pak. Bapak siapa Ya, Pak? Saya Budin Pak. Oh, Pak Saipudin. Ya silakan, siap. Kalau kemarin kan ketentuan pas lihat di awal itu kan minimal halaman itu 8 halaman minimal. Jadi kalau melihat Pak Dwi yang 7 ini boleh gitu Pak ya? Minimal 7 boleh Pak. Minimal 7 itu belum 7. saya ganti lah. Itu nanti saya ganti. Karena memang jurnal itu juga nggak perlu untuk banyak-banyak sih. Sebetulnya yang penting isinya. Tapi kalau misalnya Bapak mau sesuaikan dengan panduan sekarang ya biar merata ya berarti bisa tuh, silahkan pakai juga ya. Nanti Pak Dwi nanti tolong menyesuaikan kalau gitu, nanti tambahkan 1 halaman lagi di mana?